Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni panca, 5, dan sila, dasar. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, untuk memberi nama atas 5 prinsip dasar negara. Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Keesokan harinya, pada hari keempat, Soekarno mengemukakan usulannya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno, apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian, jika trisila juga tidak disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Setelah semua usulan disampaikan, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota tersebut meliputi Soekarno, Mohatta, Sutarjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas dari 8 panitia ini adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang diterima, ternyata ada perbedaan usulan yang cukup besar. Golongan Islam menghendaki agar negara diselenggarakan berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak diselenggarakan berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, dibentuklah panitia kecil baru yang beranggotakan 9 orang dan dikenal dengan sebutan Panitia 9. Ke-9 anggota panitia ini berasal dari golongan Islam dan nasionalis, yakni Soekarno, Mohatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Aham Subarjo, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan Agus Salim. Dalam sidang Panitia 9, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta, dan kemudian tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yakni sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 Juli tahun 1945 sampai 16 Juli tahun 1945, tercapai kesepakatan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Selain perihal Pancasila sebagai negara, sidang BPUPKI yang kedua juga menyepakati pemerintahan negara republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan 3 panitia kecil yaitu perancang undang-undang, ekonomi dan keuangan, dan pembela tanah air. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditetapkan bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Frasa, syariat Islam, dan sejumlah ketentuan untuk menjalankannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang beraneka ragam suku dan agama.
Perubahan sila pertama dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia juga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain perubahan sila pertama, sidang PPKI ini juga menghasilkan 3 keputusan penting, yakni mengesahkan Undang-Undang Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memutuskan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Hingga dibentuknya MPR-DPR. Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.